Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Manggala Center YouTube channel yang memberikan informasi-informasi terkini terkait pengembangan sosial, politik, dan penegakan hukum. Kali ini kita akan membahas seputar isu akan dikenakannya pajak pertambahan nilai terhadap bahan pokok ya, seperti sembako, beras, jagung, garam, dan lainnya. Ini akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, ini baru wacana sih sebenarnya juga. Pemerintah ini mengenakannya rencananya untuk menstabilkan perekonomian negara juga, katanya seperti itu. Tapi ini juga simpang siur, seberapa pentingkah pengenaan pajak terhadap sembako ini, apakah ada opsi lain? Kita akan membahasnya bersama dengan Bro Heri. Langsung saja ya Bro Heri, terkait pengenaan pajak nih terhadap sembako ini. Ini sebenarnya gimana tanggapan Bro Heri mendengar hal ini? Ya, pertama kaget ya, karena di tengah-tengah kondisi kesulitan rakyat, di tengah pandemi, di mana aksesibilitas kerja juga terbatas, kemudian banyak yang di PHK, bahkan masih banyak rakyat kita loh beli sembako aja, itu kadang perharinya itu berat. Nah, makanya saya benar-benar kaget ada wacana ini muncul di tengah-tengah krisis ya, pandemi, di tengah begitu ya? krisis pandemi. Yang juga berimplikasi terhadap ekonomi bahkan kebutuhan pokok masyarakat gitu. Sehingga ini sungguh, kalau memang benar ya wacana ini memang benar terjadi, menurut saya sungguh-sungguh di luar nilai kemanusiaan. Gitu. Tapi kan katanya rencana pemerintah ini menaikkan juga alasannya untuk menstabilkan perekonomian negara gitu kan di tengah pandemi ini. Sebenarnya penting nggak sih pengenaan pajak ini terhadap sembako? Apakah ada opsi lain begitu? Ya, kalau opsi lain tentu ada dong. Opsi lain kan tidak harus menstabilkan ekonomi, itu harus mencekik rakyat lagi. Karena ini kondisi memang lagi susah gitu. Betul. Nah, sekarang menjadi ketimpangan ketika pajak, semua hal dipajaki, tapi negara tidak bisa menjamin semua hasil pajak itu tidak dikorupsi penyelenggara negara. Benar. Iya kan? Rakyat itu harus kerja keras. Keringatnya menetes tiap hari, harus mengumpulkan uang, membayar pajak. Setelah dibayar pajak ke negara, negara bisa menjamin nggak uangnya digunakan benar-benar sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, gitu loh. Dengan syarat apa? Ada nggak korupsi? Kecuali kalau korupsi sudah nggak ada, nah trust rakyat itu meningkat pasti. Gitu loh. Nah, kalau negara belum bisa menjamin uang rakyat itu benar-benar kembali ke rakyat, hanya kembali ke segelintir pejabat, dibuat foya-foya, bancakan gitu ya untuk kegiatannya, ya sangat kejam kalau menaikkan pajak, pengenaan gitu ya. Iya, dikenai pajak lagi. Betul. Kenapa sangat kejam? Ya kejam lah, wong rakyat itu, Bapak Ibu yang terhormat yang duduk di pemerintahan, apalagi di Kementerian Keuangan yang terhormat, yang maha mulia, itu ya coba turun ke lapangan, identifikasi rakyat itu, masalah-masalah di lapangan, kira-kira rakyat kita itu dalam membeli sembako, semuanya itu bisa membeli nggak? Atau bahkan hari ini ada yang makan hanya pakai garam aja, atau makan nasi aja. Coba dilihat itu masyarakat. Karena dengan adanya pajak ini juga akan berdampak terhadap harga-harga sembako, harga kebutuhan pangan. Itu konsekuensi ya. logis ya. Betul. Kalau PPN dinaikkan, pasti iya harganya pasti naik. Betul. Dan kalau harga naik, otomatis orang yang tadinya mampu beli, kemampuan membelinya turun. Betul. Yang tidak mampu membeli, benar-benar nggak mampu ya sudah nggak makan akhirnya kan. Betul. Gitu loh. Nah, ini menimbulkan masalah baru loh nanti. Nah, PPN ini kan lahir dari peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu adalah produk hukum, peraturan non hierarki kalau di dalam hukum. Nah, dalam membentuk suatu peraturan juga harus mempertimbangkan 3 aspek, bukan aspek yuridis saja, karena dia punya kekuasaan terus saya membuat peraturan. Tapi ada 2 aspek lain, yaitu aspek sosiologisnya bagaimana. Kemudian aspek filosofisnya bagaimana, gitu loh. Nah, jadi itu tolong jangan ditinggalkan, apalagi penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu belum tentu menghadapi kesulitan 1 hari tidak makan, atau 1 hari tidak membeli beras, atau 1 hari tidak bisa merasakan membeli garam gitu loh. Jadi seharusnya kalau mau membuat peraturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat ya libatkan rakyat itu sendiri gitu loh. Karena ini lagi krisis, kecuali kalau keadaan rakyat makmur, kebijakan negara bener, korupsi tidak ada,
terus daya beli masyarakat meningkat, ya silakan saja gitu loh. Itu menjadi kontradiktif kalau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Coba sesekali lihat rakyatmu itu dengan benar-benar dengan kacamata yang sangat objektif. Kira-kira para penyelenggara kewenangan itu sudah sesuai belum kebijakannya? Ya, gitu mengingat juga ini kan sebenarnya bahan pokok ya, hal dasar gitu yang seharusnya bisa dipenuhi oleh warga negara, yang dipenuhi oleh pemerintah itu harus bisa dipenuhi sehingga tidak memberatkan masyarakat juga gitu. Apalagi kemarin tuh sempat pajak 0% terhadap pembelian mobil itu kan. PPN mobil malah 0%. Betul. Ini sekarang malah sembako hak dasarnya gitu. Malah dikenakan. Ini kan juga kontradiktif juga terhadap. Bukan hanya kontradiktif kalau itu. Iya, apa? Itu diametral keadilan. Diametral kan? Perbedaan gitu ya. Iya, akhirnya apa itu? Masa orang yang mampu beli mobil dinolkan, ya masyarakat menengah bisa membeli mobil, dan yang kebutuhan pokok ada naikkan. Ya kebutuhan mungkin dasar tidak gitulah. Tapi kan memang itu berkonsekuensi logis. Nggak semua rakyat kita, kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh dalam kehidupan kita lah, karena kita bukan orang gedungan ya. Kita setiap hari melihat masyarakat susah juga banyak gitu. Beli cabai aja kadang nggak mampu. Makan hanya lawaran, ada loh masyarakat kita yang banyak yang bekerja keras dulu baru bisa beli makan. Nah itu berkonsekuensi terhadap banyak hal. Para penyelenggara negara yang terhormat kalau itu memang dinaikkan. Yang menstabilkan ekonomi ya coba uang negara itu biaya-biaya APBN yang dikeluarkan APBN itu coba diprioritaskan terhadap hal-hal yang bisa membangun ekonomi. Karena selama ini indeks korupsi juga masih tinggi gitu loh. Artinya apa? Banyak uang negara yang lolos, artinya bisa direkayasa sehingga bisa dikorupsi. Artinya itu nyata loh, faktual. Orang banyak koruptor kok. Banyak yang divonis bansos aja itu setan bener itu. Setan bener. Jangan kan APBN ya, bansosnya saja. Ya bansos dari APBN kan gitu. Bansos saja dikorupsi kok gitu loh. Artinya apa? Bansos itu apalagi untuk bantu mereka yang tidak mampu. Dikorupsi gitu loh. Padahal pejabat menteri itu kurang apa sih? Dapat fasilitas mobil, rumah dinas, gaji. Nah yang bansos saja masih dikorupsi. Itu cermin nyata, cermin utuh bagi penyelenggara negara. Berkaca lah gitu. Coba berkaca. Rakyat ini kontribusinya sangat besar loh dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya penguasa. Jadi jangan jahat-jahat lah sama rakyat itu dengan kebijakan yang benar-benar memihak rakyat. Jangan jahat-jahat, kasihan, dosa besar. Betul. Nah, terkait aspek hukumnya nih, Bro Heri, kan sebenarnya sudah ada ya peraturan Menteri Keuangan ini yang tidak, yang melarang itu penggunaan sembako ini untuk tidak dikenakan. Itu kan ada peraturan menterinya ya untuk tidak mengenakan sembako sebagai pajak pertambahan. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Keuangan tersebut, apakah bisa dibatalkan gitu dengan peraturan yang baru gitu? Iya, peraturan menteri itu adalah yang membuat kementerian ya. Betul. Yang membuat Kementerian Keuangan. Nah, artinya peraturan menteri apakah bisa dirubah? Bisa. Karena dia sifatnya kontemporer. Masa kini tidak tergantung pada waktu-waktu tertentu. Kalau masa kini kebutuhannya dirasa perlu, bisa punya kewenangan menteri itu mengubah peraturan tersebut. Tapi ingat dalam membuat suatu peraturan, yaitu tadi ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Aspek filosofisnya bagaimana, keadilan sosialnya bagaimana, kemanusiaan yang adil bagaimana. Orang yang PPN saja digratiskan, yang beli mobil kok pajak sembako dinaikkan. Nah itu nilai keadilannya bagaimana. Keadilan itu harus diadministrasikan. Nah itu hal-hal yang sederhana. Lalu kemudian saya terakhir ngomong apa, lupa saya. Itu pajak pertambahan mobil dikenakan. Iya, dikenakan. Terus PPN dikenakan. Nah, akhirnya kan ketidakadilan baru yang tercipta. Nah, terus kemudian aspek sosiologisnya. Masyarakat kita mampu nggak saat ini? Banyak yang miskin nggak? Kalau masih banyak yang miskin, coba deh. Itu tadi dikaji turun ke lapangan, gitu ya. Dikaji ulang, dilihat masyarakatnya, kenyataannya gitu loh, kenyataannya. Jangan hanya datang di foto-foto terus seolah-olah sudah melakukan sesuatu. Betul. Nah, terkait misalnya nih Bro Heri, kalau misalnya ini terjadi gitu ya, sembako ini dikenakan dengan PPN gitu, apakah ada upaya hukum kita nih sebagai rakyat bisa menempuh jalur hukum gitu? Ya tentu kalau PPN itu
lahir karena peraturan Menteri Keuangan, Hmm. maka bisa diuji, melakukan uji materi ke Mahkamah Agung Hmm. bagi warga negara yang haknya Dirugikan terlanggar, begitu ya. dirugikan. Betul. Tapi kan itu tidak menjadi alasan. Nanti kalau nggak setuju ke Mahkamah Agung saja gitu kan. Iya, betul. Kan nggak harus begitu. Nggak harus Pemerintah kan juga harus mampu memahami rakyatnya. Jangan gagap memahami rakyat tapi sama investor pelongo-pelongo gitu loh. Itu Betul. jadi masalah juga. Betul. Nah gitu loh. Jadi Nah, bikin peraturannya harus dikaji ulang gitu Ya ya. dikaji ulang wacananya Mungkin kan. Ini. opsi lain. Iya opsi lainnya sekiranya tidak membebankan. Hmm. Coba saja kalau korupsi itu nggak ada gitu ya. Hmm. Korupsi di negara ini nggak ada. Hmm. Nggak ada setan-setan yang Betul. apa itu namanya Ngambil uang-uang rakyat mengambil gitu ya. uang-uang rakyat gitu ya. Hak-hak rakyat. Iya rakyat gitu karena para pencuri-pencuri yang klinis-klinis itu berdasi itu yang Justru membuat lebih rakyat kejam sengsara begitu ya. gitu lebih kejam karena ya itulah yang menjadi indikator kepercayaan rakyat kepada negara. Betul. Ya contoh bansos itu mencidrai rakyat sekali, sangat mencidrai. Kalau Betul. orang mau berpikir secara mendalam ya, Hmm. bukan hanya sepotong-potong, itu sudah menjadi parameter bahwa seharusnya rakyat ini menempatkan siapa Betul. untuk duduk di kursi kekuasaan. Betul. Ya. Jadi sebenarnya pejabat itu harusnya untuk rakyat gitu ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi harusnya mereka sadar gitu akan kepentingannya, Iya. akan fungsinya itu di parlemen ya, di pemerintah itu seperti apa gitu ya. Semua dipajakin, nanti Semua. napas juga dipajakin gitu ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bro Heri atas penyampaiannya. Begitu kira-kira teman-teman yang kita bisa sampaikan. Jadi semoga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan tentunya warga negara, masyarakat semua harus kawal terus kebijakan pemerintah kita agar pemerintah itu terus sadar gitu akan kepentingannya, fungsinya sebagai pejabat itu di pemerintah itu seperti apa, Iya. agar kita ini bisa apa ya, terayomi gitu ya. Terayomi, masyarakatnya sejahtera. Bisa gitu. sejahtera gitu, tidak ada Ingat korupsi. kan kata Bung Karno, Hmm, kalau Bung Karno bilang itu kita gampang melawan penjajah karena hidungnya Betul. beda. hmm, Tapi gitu. kita yang paling sulit itu melawan bangsa kita Bangsa sendiri, sendiri. yang hidungnya sama. Koruptor itu menjajah bangsanya sendiri, Betul. menjajah rakyatnya sendiri untuk Iya. perutnya sendiri, Betul. untuk kesejahteraan keluarganya. Dia mengorbankan ribuan orang Betul. yang punya hak, Betul. ya kan? Lebih sadis nggak itu? Sadis sekali. Sangat sadis sekali. Hmm, Nah itu menjadi pelajaran hmm. kepada rakyat. Orang pintar di negara kita itu banyak. Banyak. Tapi orang jujur yang Hmm. punya masih nurani, punya Hmm. hati, nah itu yang bisa dihitung jari. Jadi mari Hmm. rakyat semuanya kawal kebijakan Kawal negara terus. dengan baik, sehingga apa? Kita merdeka ini merdeka lahirnya, juga merdeka batinnya, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Hmm. Itu yang dicita-citakan para pendahulu kita, founding father Father, kita yang sekarang sudah istirahat dengan tenang di Hmm. surga saya. Bahkan kalau ngerti ya, Hmm. mungkin kalau Bung Karno atau Bung Hatta ngerti kondisi negaranya gitu, Saat ini. pasti menangis. Ya, begitu ya teman-teman semua. Semoga kita terus kawal terus kebijakan pemerintah karena sadar hukum itu lebih baik. Jumpa lagi bersama kami di lain waktu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.